salah satunya wawancara sama pengawas, ibu pengawas. Iya, siap. Ya, alhamdulillah waktunya bisa. Saya mau langsung aja. Kemarin saya sudah identifikasi masalah Iya. di kelas, misalkan kita lagi ngajar, ada masalah-masalah apapun yang kita dapat di kelas, kita tuangkan. Iya. Nah, ini salah satunya. Nanti ada 8 pertanyaan, Ibu. Iya. Menurut Ibu, penyebab siswa sulit memahami operasi hitung, umumnya kemarin karena kelas 5 saya berkaitan dengan pecahan tuh, Iya. itu kira-kira apa menurut Ibu? Memang anak itu berbeda ya, berbeda-beda, bermacam-macam. Salah satunya adalah faktor orang tua. Faktor orang tua yang tidak mendukung, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, anak itu malas. Sebetulnya anak bisa, tapi tidak mau berusaha. Ya, gitu. dorongan motivasi. Betul, motivasinya yang kurang. Iya. Langsung dipaksa dulu. Iya, seperti itu Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Berikutnya yang kedua, ada juga siswa kadang kelas 5 pun masih dalam hal membaca tuh minatnya kurang, terlihat dari soal-soal teks bacaan dia kurang paham, sama cara dia baca teks bacaan pun tidak sesuai dengan intonasi dan tanda baca. Itu faktornya apa juga tuh? Karena sekarang ini banyak sarana ya, terutama TV, kemudian handphone. Nah, oleh karena itu di sekolah literasi harus lebih ditingkatkan lagi, digiatkan lagi. Apalagi di sekolah ini kan perpustakaannya sudah bagus, kemudian dibuat jadwal, lalu ada petugas di perpustakaan, kemudian di kelas-kelas itu harus ada pojok baca. Sudah ada pojok baca, tetapi harus betul-betul dimanfaatkan oleh anak-anak dan tidak terlepas dari bimbingan guru kelas masing-masing. Diingatkan terus. Betul, diingatkan kembali. Kemudian setelah anak membaca, itu disuruh menceritakan kembali. Jadi ada PR supaya anak termotivasi mau membaca. Dan insya Allah kalau sudah sering membaca, anak bisa memahami dari berbagai macam, baik itu bentuk soal matematika atau bahasa Indonesia. Ya, gitu, Pak. betul. Jadi hasil dari bacaan dia bisa kita ukur ya. Betul, seperti itu. Lalu yang berikutnya Bu, pertanyaannya, nah, kita juga bisa lihat tuh saat belajar sikap dan perilaku siswa kadang kurang fokus, konsentrasinya buyar gitu. Iya. Fokus itu kenapa juga itu? Faktornya banyak ya. Mungkin yang pertama dari rumah tidak sarapan dulu. Nah, bisa. Kemudian yang kedua tidak dibekali uang jajan. Bisa terjadi itu. Iya. Yang ketiga mungkin sedang ada masalah dengan keluarga. Keluarganya. Itu iya. Yang keempat kemungkinan guru kurang menarik. Oh, dalam pembelajaran. Betul. Ya. Itu kemungkinan itu pasti ada. Ada ya. Seperti itu. Ya, kadang anak-anak kan banyak tuh dalam satu kelas. Iya. Variasi ya Bu ya. Betul. Ada yang suka ya gaya gurunya, kayaknya yang kurang. iya betul seperti itu. Terus yang berikutnya berkaitan sama ada anak kan, kita sekolah kita juga tidak membatasi untuk anak yang misalkan punya berkebutuhan khusus Iya. atau dan macam segalanya, Betul. itu tidak dibatasi. Nah, ini salah satunya di kelas saya ada beberapa anak harus Iya. kebutuhan khusus didampingi Iya. dan selama SD. Nah, itu ada yang komunikasinya kalau kita ajak bicara agak sulit untuk dia kembalikan dan disampaikan kembali. Itu yang mungkin Ibu bisa jelaskan. Ya. Karena memang sekarang pemerintah kalau dulu itu kan khususnya di Kecamatan Pulau Gadung ya, di SD Jatinegara kaum 14. Tetapi dengan adanya pemerintah mengharuskan satu rombel itu ada 2 orang, maka ini mencari pemerataan.
Oleh karena itu anak berkebutuhan khusus itu memang titipan dari Allah dan dia punya kelebihan tersendiri. Kemudian guru-guru itu harus memahami apa kelemahannya dan apa keistimewaan anak. Digali terus. Betul, jadi digali terus. Anak tidak ada lemah di ini, tetapi lemah di satu bidang, tetapi punya keahlian, keistimewaan di lain bidang. Jadi anak itu semuanya titipan dari Allah. Ya. Gitu. Yang harus kita tangani. Semua. Betul, harus ditangani. Tidak ada perbedaan. Dengan sabar, dengan ikhlas, dan tidak ada perbedaan. Ya. Gitu. Supaya dia sama dengan yang lain. Dengan yang lain. Makasih Ibu. Berikutnya ada nih, kita ingin menjalin hubungan dengan orang tua siswa. Ya. Relasi dengan orang tua siswa. Kadang-kala kan di kelas guru juga memiliki masalah. Ada aja tuh dengan kegiatan sekolah yang terhambat karena anak tidak mengerjakan tugas, Ya. dengan mungkin gaya dan sikapnya, perilaku yang kurang baik. Akhirnya kita manggil orang tua. Tapi karena hal-hal itu agak terganggu, sulit gitu manggil orang tua untuk menjalin hubungannya. Itu biasanya umumnya karena apa, Bu? Ini orang tua ya, Orang tua. mencakupnya. Jadi kerjasama antara guru dengan orang tua itu harus sejalan. Ya. Kolaborasinya harus nyambung, kerjasamanya harus baik. Tidak hanya pada saat pendekatan itu pada saat mau ulangan atau bagi rapot, tetapi setiap saat itu harus dibuat grup kelas, orang tua dengan guru, kemudian ada kegiatan apa di rumah disampaikan kepada guru, ada apa kegiatan di sekolah disampaikan kepada orang tua. Jadi terbuka di situ di grup supaya anak yang berkebutuhan khusus tadi, kemudian ada yang punya kelebihan, ada yang berprestasi. Jadi orang tua berlomba-lomba ingin anaknya berprestasi. Jadi tidak yang tadinya mungkin biasa-biasa menjadi luar biasa karena di grup orang tua itu berlomba-lomba untuk kebaikan anak-anaknya gitu. Tapi kadang-kala maaf Bu, itu kita sudah intens ngasih informasi, komunikasi di grup misalnya kita punya WA misalnya. Iya. Tapi responnya untuk jawab aja males. Atau mungkin karena kesibukan atau apa gitu kan. Iya. Atau memang lagi nggak ada pulsanya. Pulsa. Tapi mungkin faktor ekonomi pengaruh kan? Iya. Jadi itu memang salah satunya pengaruh ekonomi. Kemudian kalau di grup tidak menjawab, alangkah baiknya japri. Oh. Iya, WA. Kalau tidak menjawab juga, coba telepon. Kalau telepon tidak juga, ya harus kunjungan ke rumah. Iya, betul. Karena ya umumnya sibukan ya. Iya. Betul. Berikutnya Bu, siswa juga kadang kurang tertarik mungkin. Kita sudah menuangkan materi pembelajaran dengan menggunakan segala macam model pembelajaran, tapi kadang kurang sesuai itu, kurang sesuai karena dilihat anak ini model ini belum pas, ini model itu belum pas juga. Itu karena sebenarnya apa sih? Apa memang model-model yang harus terus kita gonta-ganti atau gimana? Memang kita itu ya sebagai guru harus betul-betul mencari terus yang terbaru dan yang sedang disenangi oleh anak-anak. Oleh karena itu metode pembelajaran tidak boleh itu terus contoh metode ceramah terus aja, jadi anak bosan. Tetapi dengan adanya berganti, berkolaborasi, berbagai macam model variasi pembelajaran, anak jadi menarik seperti itu. Dan sekali-kali boleh keluar kelas gitu.
Dan di lingkungan sekolah kita apalagi ya untuk pembelajaran ini sangat luar biasa. Sudah mendukung. Oke. Yang ketujuh, dua lagi. Kadang kita sajikan soal-soal atau kita lagi bahas materi-materi yang berkaitan dengan soal operasi hitung, soal cerita nih, HOTS Bu, maksudnya tingkat tinggi itu susah sekali untuk dipahami anak. Gimana Bu? Faktor? Gini, anak tadi kembali ke literasi ya. Literasi. Jadi sering membaca, menceritakan kembali, memahami isi bacaan, sehingga anak tersebut bisa memahami, oh ini kemana sih arah tujuannya pertanyaan ini. Biasanya kan di soal cerita ya, ini apakah dibagi atau dikali seperti itu. Tapi kalau anak sudah sering yang terbiasa untuk literasinya, maka anak bisa untuk mengerjakan soal. Dan juga guru supaya banyak memberikan soal dari tahapan-tahapan yang tadinya mungkin sulit, kemudian sedang, kemudian seperti itu. Karena soal cerita memang harus perlu pemahaman pemikiran yang tinggi. Iya, betul. Benar-benar dipaham, diulang, dibaca. Iya. Terakhir Bu, ke-8 ini berkaitan dengan pembelajaran. Kita guru kan sekarang harus banyak inovasinya Betul. dalam pembelajaran dengan menggunakan media. Cuman kadang masih terkendala memiliki keterbatasan Bu. Itu biasanya umumnya keterbatasan itu fasilitas dan sarana atau dari kemampuan guru itu sendiri atau bagaimana Bu? Kira-kira. Kalau sekarang mungkin ini ya, dengan adanya sekolah itu kan sudah didanai oleh pemerintah banyak, namun memang belum menyeluruh, belum merata. Umpamanya Infokus belum menyeluruh semua kelas. Kemudian komputer, lalu audiovisual dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, alat itu diperbanyak, maka insya Allah nanti setelah lengkap ya akan tertuntas. Harapan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Memang perlu waktu, perlu proses untuk kita mencapai tujuan itu. Itu mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik, lebih sempurna, dan SDM-nya lebih bagus. Kemudian sarana dan prasarananya lebih lengkap. Insya Allah itu akan menunjang kepada semua proses pembelajaran dan tentunya kepada hasilnya yang memuaskan. Guru harus banyak belajar. Betul. Lalu itu lihat sama teman juga Bu ya. Iya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Mohon maaf. Sukses selalu. Makasih. Karena memang ini nanti kayak berlanjut juga untuk bisa saya coba untuk diupload di YouTube, boleh Bu ya? Silakan. Dengan Cuma suaranya lagi kurang sehat karena cuaca. Makasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Sukses selalu. Iya.